Halo Elevators, apakah Elevators termasuk yang galau, ikut bingung tentang peraturan barang bawaan dari luar negeri? Belakangan sempat heboh kan, walaupun Permendagnya sudah dicabut, tapi masih juga ragu-ragu. Ingin tahu persisnya seperti apa? Ayo kita bahas. Elevators pada prinsipnya barang yang dibawa dari luar negeri itu dikategorikan sebagai barang impor. Nah, di Elevation saya akan membahas yang spesifik terkait dengan pengguna jasa penerbangan saja. Barang impor bisa dikategorikan menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah barang bawaan. Yang kedua adalah barang pindahan. Yang ketiga, barang pekerja migran Indonesia. Ini yang sempat heboh. Dan yang keempat adalah barang kiriman. Barang bawaan penumpang ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 203 PMK.04 tahun 2017. Nah, barang bawaan penumpang ini masih dipecah lagi. Ada yang bersama dengan penumpang, bagasi kita, tapi ada juga yang bisa datang sebelum atau setelah kedatangan penumpang. Misalnya karena barangnya itu agak besar, dimasukkan dulu ke kargo, atau barangnya, bagasinya tersesat. Ada batas waktunya, yaitu kalau datang sebelum kedatangan penumpang itu maksimal 30 hari sebelum kedatangan penumpang atau maksimal 15 hari setelah kedatangan penumpang. Elevators pasti memperhatikan bahwa setelah kita tiba di bandara di Indonesia mengambil bagasi itu ada jalur merah dan jalur hijau. Jalur hijau adalah bagi penumpang yang membawa barang-barangnya senilai tidak lebih dari $500 Amerika net. Ini FOB, free on board, yaitu tanpa biaya kirim. Ingat, tidak lebih dari $500 Amerika Serikat. Kurs hari ini sekitar 16.000, jadi sekitar 8 juta rupiah. Kemudian juga ada sebagian barang-barang kena cukai yang mungkin kita bawa, misalnya rokok, cerutu, tembakau, minuman mengandung etil alkohol, itu ada batasan-batasannya. Nah, kalau yang kita bawa ini tidak melampaui batas maksimum, kita masuk ke jalur hijau. Tapi kalau yang kita bawa melampaui batasan-batasan tadi, kita masuk ke jalur merah. Ke jalur merah akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Untuk jalur merah ini jelas ada beberapa barang-barang yang terkena lartas. Lartas adalah larangan dan pembatasan. Antara lain hewan, ikan, tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan. Narkotika, psikotropika, obat-obatan, senjata, bahan peledak, benda atau publikasi pornografi, serta uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang nilainya di atas 100 juta rupiah. Baik itu dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Ingat, kalau lebih dari 100 juta rupiah harus lapor. Dan selain itu tentunya ada barang-barang yang dikategorikan selain barang pribadi. Misalnya kita membawa suku cadang, mesin, dan sebagainya, itu bukan barang pribadi. Jadi ingat, yang diberi pembebasan biaya masuk adalah barang-barang yang nilainya tidak lebih dari $500 Amerika, dan barang-barang yang kena cukai untuk rokok maksimum 200 batang,
atau cerutu 25 batang atau tembakau maksimal 100 gram. Dan kalau membawa minuman yang mengandung etil alkohol maksimum 1 liter. Apabila kita membawa barang-barang yang terkena larangan atau pembatasan, itu harus kita pelajari. Untuk barang-barang yang terkena pembatasan, pertama kita harus punya izin, kedua kita punya kuota, dan kemungkinan besar kita harus bayar bea masuk atau bayar cukai, pajak pertama nilai, pajak penjualan barang mewah, dan pajak penghasilan impor. Kalau ternyata barang yang kita bawa ini termasuk yang dilarang, kemungkinan besar barang ini akan dikuasai negara atau dikembalikan ke negara asal. Nah, Elevators, kalau barang bawaan Elevators ingin lancar jaya ketika pemeriksaan bea cukai, perhatikanlah peraturan tersebut. Tidak lebih dari $500 nilainya. Kemudian untuk barang yang kena cukai ada batasan-batasannya. Kalau ragu-ragu bagaimana? Kalau ragu-ragu sebaiknya kita lapor, biar pejabat bea cukai yang menentukan apakah kita masih masuk dalam kategori wajar atau kita harus membayar bea masuk, pajak, cukai, dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.